Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 204 sebenarnya seorang murid sesama. Jiang Chen mengenakan pakaian putih, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Wajahnya yang halus dan tampan tidak bisa menyembunyikan kekejamannya. Dalam sekejap mata, dia dan Big Yellow mendarat di dalam lembah. "Nak, siapa kamu?" Salah satu prajurit inti ilahi awal menatap Jiang Chen dan bertanya dengan suara yang kejam. "Seseorang yang tidak menyukai ketidakadilan. Ketika aku melihat sesuatu yang tidak kusukai, aku akan turun tangan dan mengotori tanganku. Kalian bertiga adalah prajurit inti ilahi, tidakkah kalian merasa malu menindas pria yang terluka parah?" Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Haha. Mendengar ini, ketiga pria itu tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu dalam hidup mereka. Cara mereka memandang Jiang Chen seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. "Adik kecil, cepatlah keluar dari sini, kamu bukan tandingannya." Tian Yishan menoleh ke arah Jiang Chen dan berkata. Dia tahu bahwa dia akan mati hari ini, dan dia tidak ingin melibatkan orang lain. Selain itu, dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih ini baru saja datang ke neraka Inferno, dan tidak tahu aturan untuk bertahan hidup di neraka Inferno. Hanya ada satu aturan di sini, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Tidak seorang pun akan terlibat dalam hal-hal yang tidak melibatkan mereka. Hanya ada pembantaian dan pertumpahan darah di sini. Jika orang biasa menyaksikan pemandangan ini, akan normal baginya untuk bergabung dengan kelompok penyerang. Adapun mereka yang bertindak berani untuk tujuan yang benar, tidak mungkin melakukan hal seperti itu di neraka Inferno, hanya orang bodoh yang akan melakukannya. Sebenarnya, Jiang Chen bukanlah orang yang berani bertindak demi tujuan yang benar. Dia tahu lebih baik daripada siapapun tempat seperti apa neraka Inferno ini. Jika bukan karena dia menginginkan informasi lebih lanjut tentang Guan Yiyun dari Tian Yishan, dia tidak akan repot-repot menunjukkan dirinya sama sekali. Namun, setelah mendengar Tian Yishan memintanya untuk segera pergi, kesan Jiang Chen terhadapnya menjadi lebih baik. Selain itu, Tian Yishan ini jelas merupakan teman Guan Yiyun. Oleh karena itu, Jiang Chen memutuskan untuk menyelamatkannya. Seseorang yang tidak menyukai ketidakadilan. Sungguh lelucon. Nak, apakah kau tidak tahu aturan neraka Inferno? Mereka yang tidak menyukai ketidakadilan hanyalah orang bodoh. Sepertinya ada yang salah dengan otakmu juga. Namun, karena kau memiliki keberanian untuk berdiri tegak, aku akan memenuhi keinginanmu dan membiarkanmu mati bersama Tian Yishan. Kata lelaki dewasa lainnya sambil tertawa terbahak-bahak. Nak, sebelum kami menyerang dan membunuhmu, serahkan semua barang berharga milikmu kepada kami. Pemimpin inti ilahi tengah menatap Jiang Chen dengan pandangan licik. Kau ingin barang berhargaku? Sempurna, aku juga ingin merampok barang berhargamu. Sepertinya hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, aku harus menyerang kalian semua. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Anak ini mencari kematian. Ekspresi salah satu prajurit inti ilahi awal menjadi tegas, dan dia menunjukkan niat membunuh yang kuat. Namun, tepat ketika niat membunuhnya keluar dari tubuhnya, pemuda berpakaian putih itu telah menghilang dari pandangannya. Di sekte berikutnya, dia muncul tepat di depan pria itu. Tebas, plus. Pria itu mendengar suara tebasan, lalu dia merasakan getaran hebat di sekujur tubuhnya. Dia merasa seperti sebuah gunung besar baru saja menghantamnya. Setelah itu, ada sensasi menggigil yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Pria itu langsung terkejut, ia merasakan firasat kematian yang kuat akan menghampirinya. Ia perlahan menundukkan kepalanya, lalu ia melihat sebilah pedang panjang telah menusuk tubuhnya, dan darah menetes dari ujung pedang itu. Tanda-tanda vitalnya mulai memudar. Aku tahu aturan bertahan hidup jauh lebih baik daripada kalian semua, terutama aturan neraka Inferno. Senyum cerah muncul di wajah Jiang Chen, senyum polos. Namun, di mata pria itu adalah senyum iblis. Tidak. Pria itu menjerit keras, dan suaranya menjadi serak. Ini adalah suara terakhir yang ditinggalkannya di dunia ini. Pedang yang digunakan Jiang Chen untuk membunuhnya adalah senjata tempur tingkat tinggi, itu adalah pedang langit melonjak yang direbut Jiang Chen dari Yun Ken. Jiang Chen melepaskan sejumlah besar energi, menghancurkan semua organ dalam pria itu, dan kekuatan hidupnya pada saat yang bersamaan. Jiang Chen perlahan menarik pedangnya. Tepat saat tubuh pria itu hendak jatuh ke tanah, Jiang Chen melepaskan cincin penyimpanannya dengan kecepatan kilat. Orang-orang ini telah berada di neraka Inferno cukup lama, jadi mereka pasti telah memperoleh beberapa barang bagus, dan Jiang Chen benar-benar membutuhkan lebih banyak inti kristal saat ini. Sebelum dia bisa bertemu dengan Nine Life Crystal Beast, merampok orang lain adalah pilihan terbaik. Celepuk. Tubuh lelaki itu jatuh ke tanah. Tubuhnya tak bergerak lagi, dan hanya darah segar yang mengalir dari luka tepat di tengah dada lelaki itu, yang tampak mengerikan. Apa? 3 orang berseru pada saat yang sama. Bahkan Tian Yishan menatap Jiang Chen dengan kagum, dan pandangan tidak percaya di matanya. 2 pria lainnya bahkan lebih terkejut.
Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda dengan basis kultivasi inti surgawi akhir bisa begitu ganas dan brutal? Seorang prajurit inti ilahi awal bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun, dan tewas di tempat. Sekarang giliranmu. Jiang Chen mengangkat pedang di tangannya dan mengarahkannya ke arah dua pria ganas lainnya. Aku akan memberi kalian berdua kesempatan, serahkan cincin penyimpanan kalian dan hancurkan inti ilahi kalian. Kata-kata Jiang Chen hampir membuat kedua pria itu tersandung. Ini konyol, apa bedanya menghancurkan inti ilahi mereka sendiri dan bunuh diri? Setelah inti ilahi mereka hancur, mereka akan menjadi lumpuh. Seorang lumpuh tanpa basis kultivasi apapun akan mati dalam waktu 1 jam di neraka inferno ini. Nak, tahukah kau apa yang baru saja kau lakukan? Orang yang baru saja kau bunuh itu bekerja untuk Tuan Muda Yang Suo. Kurasa kau datang ke sini untuk mencari kematian. Seorang pria inti ilahi awal lainnya menyuarakan ucapannya yang mengancam. Namun sayang, dia telah mengancam orang yang salah. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, Jiang Chen menghilang dari tempatnya berdiri. Pria itu hanya bisa merasakan seberkas cahaya jatuh di depan wajahnya. Apa yang terjadi selanjutnya, pria itu tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Gerakan Jiang Chen terlalu cepat. Dia telah memenggal kepala pria itu dengan pedangnya. Ketika kepala itu terbang tinggi ke langit, ekspresi ketakutan yang dalam terlihat di wajahnya. Pria itu tidak tahu bagaimana dia terbunuh, dan dia tidak tahu mengapa seorang prajurit inti surgawi dapat menyerang dengan begitu cepat. Itu sangat cepat sehingga bahkan dia, sebagai seorang prajurit inti ilahi, tidak punya waktu untuk bereaksi. Surga! Tian Yishan berseru dengan sangat terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Dia menatap Jiang Chen seolah-olah sedang melihat hantu. Pemuda ini tampak seperti berusia akhir belasan tahun, tetapi sangat kuat dan menakutkan. Lawannya adalah seorang prajurit inti ilahi, dan bahkan Tian Yishan yang sempurna tidak akan mampu membunuh lawannya dengan begitu cepat dan ganas. Serangan Jiang Chen yang ganas dan brutal telah mengejutkan para prajurit Mid Divine Core. Dia menatap Jiang Chen, dan ekspresi jijik di wajahnya telah menghilang. Kau yang terakhir. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Jiang Chen menatap pria terakhir. Sepertinya kau adalah murid jenius dari sekte besar. Kau benar-benar luar biasa, mampu membunuh dua prajurit inti ilahi awal hanya dengan basis kultivasi inti surgawi akhirmu. Tapi sayang sekali, ini adalah neraka inferno, tidak peduli status apa yang kau miliki, atau seberapa jeniusnya dirimu, hanya kekuatan tempur sejati yang dihargai di sini. Meskipun kau mampu membunuh dua prajurit inti ilahi awal, kau bukan tandinganku. Perbedaan antara prajurit inti ilahi awal dan prajurit inti ilahi tengah bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Pria itu mendengus dingin, lalu melepaskan seluruh energinya. Pada saat yang sama, sebuah palu emas yang bersinar dalam cahaya keemasan muncul di tangannya. Itu adalah senjata tempur tingkat tinggi. Wah! Suara keras terdengar dari palu emas. Pria itu mengangkat palu tinggi ke udara dan memukulkannya dengan kuat ke arah Jiang Chen. Biarkan saya menunjukkan perbedaan yang sebenarnya. Ada ekspresi menantang di mata Jiang Chen. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pedang itu mengeluarkan suara memekakkan telinga saat sinar terang menyelimuti pedang itu. Dalam sekejap, Jiang Chen berteriak keras dan mengayunkan pedangnya ke arah pria itu. Dentang! Dua senjata tempur saling bertabrakan dan mengeluarkan percikan api dalam jumlah besar. Tabrakan brutal ini menyebabkan kedua belah pihak menahan beban energi yang sangat besar. Wah! Kekuatan yang amat besar itu menyebabkan pria itu terlempar kembali seperti layang-layang yang talinya baru saja dipotong. Puh! Sementara pria itu masih terbang di udara, dia tidak bisa menahan muntahan darah. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan, dan dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Kekuatan yang berasal dari 600 tanda naga tidak menyenangkan untuk dihadapi, dan itu dikombinasikan dengan senjata tempur tingkat tinggi, prajurit inti ilahi menengah biasa tidak akan sebanding dengan Jiang Chen. Mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari Jiang Chen. Astaga, plus! Dengan kecepatan yang luar biasa, Jiang Chen meninggalkan ekor di udara dan mengejar orang yang terbang mundur itu. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan dengan rapi memenggal kepala orang itu. Bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Senyuman muncul di wajah Jiang Chen. Setelah berhasil membentuk 600 tanda naga, kekuatan tempurnya telah mencapai tahap yang tak terbayangkan. Dia menyimpan pedang langit yang melonjak, lalu membungkuk dan melepaskan cincin penyimpanan dari jari pria itu. Dia mengambilnya untuk dirinya sendiri tanpa rasa bersalah. Benar-benar monster. Big Yellow mengangkat kepalanya sambil berbicara. Jiang Chen saat ini telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun ia mampu menghadapi para prajurit Mid Divine Core saat itu, ia tidak akan mampu membunuh mereka dengan begitu mulus dan rapi. Tian Yishan yang berdiri di sampingnya menganga lebar, dia melirik ketiga mayat yang tergeletak di tanah, dan tiba-tiba, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia pikir dia akan mati hari ini, tetapi tidak pernah menyangka seseorang yang begitu perkasa akan muncul entah dari mana dan membunuh ketiga musuhnya dengan mudah.
Namaku Tian Yishan, terima kasih telah menyelamatkanku. Tian Yishan membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen. Wajahnya dipenuhi rasa terima kasih karena Jiang Chen telah menyelamatkan hidupnya hari ini. Saya Jiang Chen, dari Sekte Hitam. Jiang Chen memperkenalkan dirinya. Setelah itu, dia bertanya, baru saja, kamu menyebutkan Guan Yiyun, aku ingin tahu lebih banyak tentang situasinya saat ini. Mendengar Jiang Chen menyebut-nyebut Sekte Hitam, Tian Yishan terkejut, lalu ekspresi sangat gembira muncul di wajahnya. Jadi saudara Jiang, kamu juga dari Sekte Hitam. Haha, aku tidak pernah tahu kita punya orang jenius seperti itu di Sekte Hitam. Kamu adalah harta karun terbesar Sekte Hitam. Tian Yishan tertawa terbahak-bahak. Kamu juga dari Sekte Hitam. Jiang Chen mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat orang ini di Sekte Hitam sebelumnya. Benar sekali, aku murid inti Sekte Hitam. Ketika aku menjadi murid inti 2 tahun lalu, aku langsung meninggalkan Provinsi Qi dan pergi ke Provinsi Jian untuk lebih meningkatkan kultivasiku. Itulah sebabnya saudara Jiang tidak tahu tentangku. Tian Yishan menjelaskan. Jadi kamu adalah murid inti. Pikiran Jiang Chen kini menjadi jernih. Provinsi Qi adalah provinsi terkecil di benua timur, dan murid inti dari 4 sekte besar akan meninggalkan Provinsi Qi setelah menerobos ke alam inti ilahi, dan pergi ke wilayah yang lebih besar untuk berkultivasi. Tian Yishan ini sebenarnya adalah murid inti dari Sekte Hitam, itu menjelaskan mengapa ia bersama Guan Yiyun sebelum ini.